berarti dulu gimana nih rumah yang dulunya dibeli terus kemudian direnov atau memang dari awal bangun rumah nih? Ini dulu rumah lama sih sebenarnya, terus udah gitu dulu pertama kali aku lihat rumah ini tuh kayak ngerasa sempit karena ceilingnya agak rendah, terus udah gitu banyak sekat-sekat gitu. Makanya aku minta sama Om Denny, aku pengennya ceilingnya tinggi biar terlihat lebih luas, biar nggak sempit aja sih. Jadi diwujudkan dalam foyer yang cukup luas Iya, ini iya, ya. Oh. Nah ini juga kalau dilihat juga American style-nya tuh kerasa banget nih. Kenapa tertarik untuk menggabungkan boleh dibilang dua konsep ya Om ya? Kalau di bawah tadi Skandinavian, nah di lantai satu ini adalah American style yang lebih kerasa. Karena satu, Lina pinginnya lega, yang paling pas tuh gaya ini. Terus dia juga pengen yang kayak timeless gitu kan, yang kayak kan rumah tuh dari dulu kayak gini aja. Rumah Om ini juga cukup unik ya, di mana di rumah ini ternyata bisa mengusung atau menggabungkan dua konsep yang berbeda, yakni American style di lantai 1 dan juga Skandinavian di basement. Punya tips nggak buat sahabat rumah impian di rumah yang pengen mewujudkan rumah seperti ini Om? Apa yang lu suka sebenarnya bisa aja dipadu-padanin gitu. Cuman apa ya kayak asal jangan terlalu over aja gitu. Jadi kebetulan banget kalau di sini kan ada dua masa gitu, atas sama bawah. Jadi kita punya kesempatan untuk berubah dari atas ke bawah tuh ada perubahannya gitu. Kalau cuma satu lantai, nah itu harus benar-benar Hati-hati ya. hati-hati. Nah pas aku lagi ada di lantai 1 yang which is itu sebenarnya merupakan area private dari Om Denny dan sekeluarga, aku ngerasa ini nih rumah bener-bener adem banget dan konsep American style-nya tuh kerasa banget. Jadi mulai dari pas lagi goler-goler gitu ya boleh dibilang di area living room, aku ngerasa ini nih sirkulasi udaranya tuh bagus banget. Ya mungkin dari gaya nyentrik yang selalu diangkat di rumah ini, aku tuh kayak belajar banyak dari Om Denny bahwa memang kalau kita punya lahan berapapun itu besarnya, kalau memang rumah tersebut kita bikin plong, memang rumah tersebut bakal kelihatan lebih besar. Nah apalagi kalau ceilingnya dibikin tinggi, nah itu rumah kita udah pasti kerasa lebih dingin dan juga kayaknya juga luasnya bisa terlihat 2-3 kali lipat lebih besar. Dan kemudian kalau untuk di master bedroom ini sendiri nih, ini luasnya berapa nih kalau boleh tahu nih? Kurang lebih 6x8. Kenapa luas? Karena kan anak-anak itu masih pada kecil-kecil, kadang-kadang masih tidur sama kita gitu. Makanya aku masih bikin luas dan masih suka main di kamar kita. Oh jadi gitu. ini ya tidurnya bareng Jadi gitu. Okay. Nah kalau konsep dari master bedroom ini sendiri nih apa nih Om? Sebenarnya masih lantai 1 tuh masih satu kesatuan gitu. Bedroom style ya, oke. Dan apa ya kayak pokoknya pengen timeless aja kayak gitu pengen timeless konsepnya. ya. Jadi kadang-kadang pengaruhnya dari kayak rumah-rumah di Amerika, kadang-kadang dari rumah-rumah di Eropa gitu. Nah ini dia, ini kenapa tertarik untuk menggunakan kayu ya atau mungkin parket ya? Iya karena untuk supaya apa ya, satu supaya hangat kan, Bandung kan dingin kan, supaya hangat kita pakai kayu, terus apa namanya supaya terlihat kayak itu tadi kayak klasik gitu, jadi kayunya dibikin herringbone. Nah makanya kita pakai kayu yang lama, yang benar-benar kayu karena susunnya mau herringbone. Kalau pakai parket yang publik pasti susah. Nah, Om Den sama Mbak Lina nih bisa nggak nih cerita ke sahabat rumah impian sebenarnya konsep untuk kamar mandinya ini apa? Karena tadi aku sedikit ngintip gitu ya. Ini kayaknya American style-nya kerasa, cuman ada beberapa aksesoris yang menurut aku unik nih, terutama bagian bathtub-nya yang agak-agak semi Prancis dan ada robot di pojokan. Robot siapa itu? Kamar mandi kan sudut banget nih, kayak Betul. di sudut ruangan ini gitu, jadi kayak supaya nggak seram. Ya apa yang rasanya bikin kita Fun ya? kayak tiba-tiba ada robot kan ya, jadi nggak seram kan. Betul. Jadi tiba-tiba ada apa jadi nggak seram, jadi kayak gitu aja sih. Gitu. Nah ada nggak nih tips Om buat sahabat rumah impian juga yang pengen ngedandanin master bedroomnya biar nyaman buat istirahat, namun juga mungkin bisa difungsikan untuk fungsi yang lain. Seperti kalau Om Den ini kan ada spot khusus buat kerja gitu. Ya, kalau master bedroom biasanya ada partisi kayak antara ruangan baju. Biasanya yang bikin berantakan kan baju kan sebenarnya kan. Ruangan baju, kamar mandi sama itu. Ada yang ngerasa kayaknya. Jadi Ya. tipsnya sih bagusnya sih
sekecil apapun partisiin aja. Tadi pas nanya-nanya juga kan, sekaligus ngintip di bagian master bedroom juga, aku ngerasa wah ini konsep dari master bedroom dari Om Denny ini bagus. Nah kenapa bagus? Karena tuh pas masuk, jadi kayak kita tuh dikasih apa ya, wacana lebih gimana caranya untuk ngedesain yang namanya master bedroom ya, atau kamar tidur utama ini bisa juga sebagai tempat dimana di situ ada spot khusus buat kerja. Jadi ini ya tadi pas aku masuk tuh kayaknya wah ini kayaknya bisa buat tips juga buat akunya ke depan kalau pengen ngedandanin punya ruang tidur yang nyaman buat tidur, tapi juga masih bisa dipakai buat sebagai ruang kerja yang meskipun space-nya nggak terlalu besar, tapi tetap bisa nyaman untuk melakukan aktivitas keduanya.